pegang. Untuk pekerjaan awalnya silakan nanti buka SIM bank personal, username-nya pakai NIP guru dan passwordnya juga pakai NIP. Silakan diklik login. Untuk merubah foto, silakan nanti diklik foto di sini, diupload foto tersebut dan data riwayat di bawah silakan nanti diisi semuanya, identitas dilengkapi, nomor seri karis dan karsunya di sini ada nanti muncul kalau udah diklik diubah. Keluarga juga silakan ditambah, lihat kakak, pendidikan itu dari SD sampai S1 sampai terakhir, golongan terakhir, pendidikan terakhir. Untuk golongan pangkat dan jabatan silakan lihat SK pangkat terakhir, masukkan dari CPNS. Di sini nanti ada TMP-nya, tanggal SK-nya, lihat CPNS kalau mau gampang. Untuk diklat silakan guru punya diklat apa, masukkan di sini. Penghargaan, seminar, organisasi dan hukuman, silakan dimasukkan semuanya. Kalau sudah beres, nanti muncul fotonya, data-data tersebut ini, unit kerja, golongan pangkat dan jabatan ini keisi nanti semuanya. Udah beres, silakan di close aja. Setelah itu kita masuk ke e-kinerja. E-kinerja nanti munculnya kayak gini. Silakan login pakai NIP juga, passwordnya juga NIP. Silakan klik login. Di sini nanti ada pilihan 4 folder. Silakan kita ke klik Desk IT Evaluation System, masuk ke aplikasi Desk. Nah, sebelum kita mengisi data SKP, kita isi dulu data riwayat yang di sini. Selamat datang di Jumaya. Ini posisinya yang saya blok ini kosong. Kita edit di data lain-lain, edit profil. Silakan untuk guru, atasan langsungnya itu Pak Kamir. Silakan nanti di sini tinggal dipilih aja Kamir. NIP-nya ada langsung di sini. Untuk atasan 2-nya yaitu kepala sekolah. Atasan 3 kosongan. Untuk unit kerjanya UPT Satuan Pendidikan SD kita di mana? Jabatan pangkat terakhir, lihat jabatan SK akhir. Ya, udah beres itu disimpan. Untuk kepala sekolah cukup atasan langsung saja yang diisi. Jadi atasan 2-nya nggak usah diisi. Silakan nanti disimpan. Kita log out lagi. Sudah log out, kita login lagi. Sesudah login, kita masuk ke desk lagi. Kita cek data guru Nadia UPT Satuan Pendidikan SDN satu-satunya udah muncul belum? Kalau sudah muncul berarti datanya sudah tersimpan. Nah, untuk pengerjaan yang kedua, yang pertama itu tadi kan udah ngisi profil. Untuk yang kedua, silakan kita klik SKP. Di situ kita buat SKP target dan realisasi tahunan. Nah, untuk SKP ini posisinya masih kosong, silakan kita tambah. Isi data tanggal dari tanggal bulan tahun. Jadi dari tanggal 2 Januari tahun 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 kita klik simpan. Klik oke. Nanti ini yang muncul hanya satu. Ya. Kalau misalkan ada muncul 2, kita delete satunya. Sudah beres muncul kayak gini data periode SKP, edit, hapus. Tinggal kita klik target SKP. Target SKP posisinya masih kosong, silakan ditambah. Nah, ini nanti jadi acuan untuk guru, ya, bukan operator, karena bukan operator yang mengerjakan, jadi guru yang mengerjakan. Lihat panduan SKP 2019. Nanti di SKP itu ada butir kegiatan yang dicantumkan di SKP 2019. Contoh, kegiatan kolektif lainnya yang sesuai dengan tugas dan kewajiban guru. Untuk guru SD mungkin tidak ada.
Lokakarya atau kegiatan bersama seperti kelompok kerja guru KKG. Kalau misalkan ini si gurunya tersebut mempunyai laporan KKG itu 1 tahun, silakan ditambah di kolom salin. Untuk contoh aja, kita melaksanakan pembimbingan pada kelas yang menjadi tanggung jawab khusus guru kelas. Karena kita mengerjakan guru kelas, kita klik salin kayak gini, tanda surat kayak gini ya, kita klik salin, nanti dia muncul yang sebelah kiri. Melaksanakan pembimbingan pada kelas yang menjadi tanggung jawab guru kelas ya. Target kuantitasnya 1, karena 1 pelaporan PKG 1 tahun ya. Target waktunya itu 10 bulan, karena SKBM itu bukan 1 tahun, bukan 12 bulan ya, karena kita kepotong libur. Jadi hanya 10 bulan, biayanya 0. Kalau misalkan sudah diisi semua ini, dia gak bakalan muncul angka kredit sama kredit total, karena ini hanya pembimbingan. Silakan klik disimpan, diklik OK. Nah ini kan munculnya 3. Kalau misalkan munculnya 3, kita delete yang 2-nya. Ya, kalau muncul 1 itu bagus. Nah, kalau ini munculnya 3, nanti tinggal delete 2-nya. Nah ini untuk kegiatan 1 tahun sudah kita buat, melaksanakan pembimbingan pada kelas yang menjadi tanggung jawabnya khusus guru kelas. Kalau misalkan 1 tahun guru kelasnya mempunyai kinerjanya untuk pembuatan PPK misalkan ya, kita tambah lagi. Di sini kita tambah lagi, kita cari pembuatan karya tulis. Poin-poinnya sesuai dengan area SKP ya? Ya, poin yang di sini itu yang muncul di SKP, tapi ada beberapa poin yang tidak dimunculkan di SKP, karena di SKP 2019 itu hanya beberapa poin untuk nilai. Jadi kalau misalkan ini kan ada nanti, ini kan kinerja untuk 1 tahun, yang di SKP itu kinerja untuk bulanan. Jadi nggak semua dicantumkan di SKP. Kalau dicantumkan di SKP itu terlalu banyak nanti. Nah, kalau misalkan guru kelas membuat PPK ya, karya tulis ilmiah, itu ada di nomor 24. Membuat karya tulis berupa laporan hasil penelitian pada bidang pendidikan di sekolahnya, diseminarkan di sekolahnya, disimpan di perpustakaan. Silakan diklik salinnya ini. Targetnya itu 1. Karena 1 PTK itu kita bikin 1 tahun 1 PTK. Target waktu sesuaikan dengan pembuatan penelitian PTK-nya. Kalau misalkan penelitian PTK-nya 2 bulan, berarti 2 bulan. Kalau misalkan penelitian PTK-nya 3 bulan, berarti 3 bulan di sininya. Biaya itu 0, karena di PTK di lembar pengesahan itu ada dicantumkan juga biaya itu swadaya sendiri, jadi biayanya 0 di sini, jadi nggak ada biaya dari dinas. Silakan disimpan lagi. Nah ini muncul banget ya, tuh kilo. Nah ini sudah buat 2 kegiatan untuk 1 tahun ya. Kita tambah lagi, kita kasih contoh, saya kasih contoh 5 kegiatan di sini ya. Untuk kegiatan yang selanjutnya yaitu masalah Siti Sophia. Sertifikat ya, sertifikat pelatihan diklat. Kalau misalkan di sini pusing, tinggal cari aja diklat gitu. Nah, diklat tinggal disesuaikan dengan jamnya. Di sini mengikuti tingkat fungsional lamanya antara 181 jam sampai 480 jam. Rata-rata untuk sertifikat pelatihan itu hanya 30 sampai 80 jam ya. Tinggal kita klik 1. Target kuantitasnya 1 tahun itu si guru teh mau mengikuti berapa kegiatan.
Kalau misalkan 1 tahun ada kegiatan workshopnya 3 kali, misalkan, berarti di sini kita target kualitasnya kita klik 3. Jadi ada 3 sertifikat selama kegiatan 1 tahun. Beda-beda materi, ngerti nggak? Ya. Jadi 1 sertifikat misalkan kegiatannya penyusunan dupa yang diadakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten, itu kan ada sertifikat 1. Yang satu lagi penyusunan SKP yang diadakan oleh kecamatan, dibuat sertifikatnya kan, berarti ada 2. Terus bikin lagi satu lagi ada kegiatan apa? Berarti 1 tahun itu si guru teh punya 3 sertifikat. Ya, rencana 1 tahun 3 sertifikat, tapi yang sudah teh 1 tahun hanya 1. Ya, untuk kenaikan tingkat teh hanya 1 biasanya punyanya. Tapi kita sama ratakan nanti aja. Kita klik 2 aja, kemampuan guru itu pasti 2. Kalau kemampuan masih mau aja nggak guru mah, sebenarnya mah sertifikat mah untuk beli mah gitu kan. Ya, kita target kualitasnya 2 sertifikat dalam 1 tahun. Nanti angka kreditnya dia muncul 1, total kreditnya 2, target waktunya itu 12. Jadi 12 bulan 1 tahun. Untuk biaya 0. Udah muncul kayak gini, silakan klik simpan lagi. Topik kita muncul. Itu bisa dihapus yang topik ya? Ya, kalau nggak sesuai ini bisa dihapus sebelum penarikan data gitu aja. Yang berapa kapan? Tanggal awal Mei. Ini berarti sudah. Kita tambah lagi kegiatan apa lagi? Profesi guru, ya, ini apa? PGRI, ya, menjadi anggota, menjadi pengurus. Silakan nanti tanya ke guru masing-masing. Beliau itu di kepengurusan PGRI menjadi anggota apa menjadi pengurus, ya. Kalau misalkan menjadi anggota kita klik anggotanya. Nanti kalau misalkan jadi pengurus kita klik pengurusnya. Target kualitasnya 1 SK, target waktunya 12 karena 1 SK itu 1 tahun. Biayanya 0, kita klik simpan. Ya. Nah, ini sudah 4 kegiatan kita buat ya. Satu lagi pramuka. Nih ya. Menjadi anggota kegiatan kepramukaan sebagai pengurus. Mungkin di Majasari banyak kepengurusan anggota, nanti awas, hati-hati. Jadi kalau misalkan kepengurusan anggota itu ada SK kepengurusannya. Ya. Buat bukti ya. Nanti ini teh kalau sudah dibikin itu harus ada bukti fisik. Kalau misalkan di sini SK pengurusan pramuka berarti bukti fisiknya SK kepengurusan. Jadi si gurunya suruh menyiapkan kartu. Kalau anggota itu kartunya. Kalau nggak ada kartu suket. Minta surat keterangan ya. Kalau cuma pembina di sekolah? Atau ulah berarti itu bukan namanya pembina sekolah mah. Suket berarti. Soalnya menanya lo bener. Ya, berarti sebagai anggota aja di sini ya. Misalkan sebagai anggota, targetnya sama 1 SK, targetnya 12 juga, biayanya 0. Nantinya angka kreditnya masuk, kita klik simpan. Nah, ini sudah 5 kegiatan kita buat. Wis ya? Ya sih. Nah, baca judul ya dihadap nyebut. Nah, ini sudah 5 kegiatan kita buat. Kurang tambahan hiji. Satu lagi yaitu membimbing siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler, pastinya. Targetnya 1. Ini sebenarnya masih ngegabung pelaporannya ke PKG.
membimbing kelas, ya, melaksanakan pembimbingan kelas menjadi tanggung jawab ini sama ekstrakurikuler ini sebenarnya menggabung ke sini datanya. Jadi laporannya hanya PKG 1 tahun. Ya, target waktunya tadi 10, kalau ekstrakurikuler sama 10 bulan. Pada itu begini SKP. Ini no. SKP. Kalau di SKP itu dia cuma ada 6 komponen sedikit. Jadi yang nggak dimasukkan di sini deh pasti banyak. Yang nggak dimasukkan ke SKP gitu. Jadi intinya kenapa SKP kemarin teh banyak yang salah karena nggak dimasukkan kegiatan guru selama 1 tahun apa-apa. SKP kan dicetak. Yang penting aja laporan. Ada nilainya. Nah gitu. Soal itu Pak. Nah ini sudah kebuat ya. Ini sudah kita buat 6 item ya. Yang pertama itu membimbing guru kelas, yang kedua membuat PPK dan diseminarkan disimpan di perpustakaan. Yang ketiga itu sertifikat pelatihan. Yang keempat menjadi anggota PGRI profesi. Yang kelima menjadi anggota kepramukaan. Yang keenam membimbing ekstrakurikuler. Nanti ini dilampirkan dengan SK KBM ya. Sesudah ini beres, misalkan kita ada target guru itu 20 komponen di sini di target tahunan ya. Silakan nanti dilengkapi di sini 20 komponen. Sudah beres ini 20 komponen, kita target ke target dan realisasi bulanan. Nah, ini kan masih kosong target bulanan juga. Kita klik tambah. Nah, di sini masih tercantum tahun 2020 sampai bulan 4 karena penilaiannya sampai bulan April. Ya, kita klik simpan. Salah. Nah, di sini kan ada sampai bulan April ya, keceknya. Kita klik dari bulan Januari dulu. Kita klik dari bulan Januari dulu. Nah, kenapa dari bulan Januari? Bulan Januari yang data yang tadi kita 1 tahun sudah dibuat. Bulan Januari itu akan dilaksanakan kegiatan apa saja yang akan dimasukkan. Jadi kita klik target SKP bulanan, ya, kita tambah di sini. Nah, ini yang kita buat 1 tahun tadi. Ngerti nggak? Ya. Januari itu kita mau ada kegiatan apa yang kita buat ini? Contoh kita membimbing ekstrakurikuler, itu kan di SKBM ada kan ya? Ya. Satu untuk 1 tahun. Ini 1 laporan. Targetnya berapa? 1 kali. Target enggak. Kalau 1 bulan ada berapa hari? Januari 31 Pak. Januari enggak. Kalau itu kan 1 minggu misalnya 1 kali Pak. Ini target waktu hari. Januari kita masuk berapa hari? Berapa sih? Tanggal 16. 22. 22. Nah, berarti di sini target kita 22 hari sesuaikan dengan kalender pendidikan. Ya, 22 hari biayanya 0. Kita klik simpan. Nanti dia muncul. Oh, hapus dulu ya. Aduh, oh, emang iya sih. Mana yang hapusnya ya? Sebodoh sakit ya. Ya, pokoknya nanti di sini tinggal di hapuskan. Hapus baik itu Pak. Nah, yang muncul hanya cukup 1 ya. Nah, kalau misalkan Januari ada penambahan lagi, kita tambah lagi. Berarti menjadi tanggung jawab guru kelas, ada kan? Ya. Targetnya 1. 22 hari lagi. Ini targetnya 22 hari untuk bulan Januari. Biayanya 0. Nah, ini target kuantitas ini kenapa 1? Kita harus mempunyai 1 laporan untuk membimbing guru kelas. RPP sabundul gitu ya. Eta gitu. Januari lah gitu. Simpan. Nah,
Hah? Hapus deh, kurang deh. Kita 11 laporan. Mana? Itu 1.1. Oh. Januari mau ada apa lagi? Kita tambahkan lagi, misalkan Ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler. Udah, sama ekskul udah. Menjadi anggota aktif profesi kan? Ya. Ini untuk 1 tahun. Di Januari Pak, teman berarti ulah. Nah ini kan Januari nih. 1 di sininya anggota berarti 1 SK. Ya. Anggota profesi kan SK-nya kan kartu ya. Kalau kartu kan nggak ada SK aja di sininya. Biayanya 0. Di sininya waktunya target waktunya hari ini mah. Nggak ada berarti. Terus 30 jari. Beda sih. Kudu 12 bulan udah. Nah, udah dibuat semuanya. Berarti nanti kita target bulanan itu ada 3 kegiatan. Ya. Sampai Desember gitu Pak. Ya. Nanti dibuat. Ini membimbing. Nah, kalau misalkan sudah, kita bikin lagi yang bulan Februari. 1 juta malah Simpan. Ya, sama yang buat Februari juga gitu terus. Pembuatannya apa aja di sini. Lanjut. Ya. Apa? Pokoknya udah ngerti kan? Ya, lanjut. 2 juta ya. Palingnya agak awak. Nggak tahu awak sih guru PNS. Kalau misalkan SKP yang ini sudah kita buat, sudah kita beres nih ya, udah beres semua. Nanti di sini ada perilaku bulanan. Karena ini belum beres, dia nggak bakal muncul perilaku bulanannya. Nama bawahnya kan belum diisi ya tadi. Guru kan lain bawahan meren. Kecuali kepala meren. Oke, ini dia muncul. Ini kan belum ada data itunya belum diisi apa? Logout dulu meren. Ya. Ini santu tuh Ya, benar Pak. Nah, terus laporan harian, Nah, tugas tambahan. Tugas tambahan ini ada buat. Nah, nama tugas tambahannya apa? Nomor SK-nya berapa? Klik simpan. contoh bendahara gitu ya. Oh, ulang. Tugas tambahannya mendidik ekstrakurikuler. Itu kan tugas tambahan. Nomor SK-nya apa dengan nomor SK KPM. Les gitu ya. Nah, les terus ujian teh naon merek. Nah, pengawas. Enggak, bimbel ke bimbel. Oh, les. Setelah semuanya. Ya, jadi ini nanti diisi. Misalkan bimtek kalau misalkan seminar kemana gitu. Berarti setelah Itu mah bukan tugas tambahan, tugas tambahan sekolah. setelah peraturan ini harus disampaikan ke kepala sekolah gitu. Nanti urusannya saya Pak ini. Jangan ketiga S tadi Bapak sudah dengar kan? Nanti saya berdua dengan ketiga S. Ya tidak ada gampang. Biar tidak ada benci di antara kita. Kayak lagu Bruli ya. Ini salah. Udah lanjut. Ini laporan tugas tambahan. Ya, nanti silakan diisi. Kalau tugas tambahannya sudah diisi, ini nggak bakalan error, ya. Jadi Januari nanti tanggalnya berapa? Misalkan tanggal, Ya harus sesuai data itu Pak. ya sesuaikan aja di sini nanti. Ya. Untuk Januari itu awas ya, hati-hati. Kalau si guru kan kita masuknya tanggal 16 ya. Ya. Tanggal Nah, tanggal 16 nanti di sini dari tanggal 16 mulainya ya. Tugas tambahannya di sini. tanggal 6. Hah? Januari tanggal 6 kan masuk. Tanggal 6 tanggal 16. Apa? Tanggal Januari baru 16 mah. Tanggal 6. Tanggal 6. Oh, tanggal 6 berarti lah kita bukan lah. Ya. Ini laporan tugas tambahan kalian untuk guru. Oh bedanya yang topik Pak, tanggal bulan
pendidikan agama, ya, apa guru mapel juga silakan nanti ditambahkan di sini. Kalau mau beli kreativitas silakan diinput si gurunya kreativitas di sekolah nyen boboko gitu kan. Yo, ya, Westapel. nyen wastafel mencicipi gitu ya. Kalau Silakan diinput ya. Bikin tangga sekolah. Ini data disposisi. Kalau misalkan si guru itu ada pelatihan keluar, ya. Oh, Posisi. Contoh Guno mau mengikuti pelatihan workshop di SRISKI. Jadi intinya dari TU menghadap dulu ke kepala sekolah, nanti di disposisi. Ya, lainnya kita SKP tahunan sebenarnya udah beres sih. alhamdulillah. Tinggal nanti sudah beres kita cetak pelaporannya. Udah ada. Semua itu warahmatullahi wabarakatuh. Cara cetaknya gimana, Pak? mau nanya apa? Cara cetaknya mulai jawab ya, kok, Aing? Cara cetaknya gimana? Ah, cetak ini ya. Print. Di mana? Di beranda. Ya, KP. Oh, wah. Nah, nomor bawahan cetak rekam. Oke, siap. Ya sihnya. Tutup udah guys. Assalamualaikum. Mungkin sekian. Enggak tadi, tapi ya. Ya, itu aja mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi